Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali dengan saya di sini. Saya akan memberikan penjelasan terkait materi pada mata kuliah perencanaan radioterapi. Jadi, untuk tema kali ini yaitu ICRU 83. Jadi kita akan bahas pedoman dari ICRU 83 terkait volumes for prescribing, recording, and reporting photon intensity modulated radiation therapy atau lebih disingkat dengan IMRT. Diterbitkan di tahun 2010. Oke, jadi tema kali ini akan lebih berfokus pada bagaimana intensitas yang diberikan pada sinar foton untuk penetrasi lebih ke dalam di bagian jaringan tubuh, volumes kan. Oke, langsung saja kita akan membahas dulu yang pertama yaitu terkait sejarah ya. Perkembangan pedoman ICRU. Sebenarnya ada ICRU 29 juga pengembangan sebelum 50. Tapi kita nggak bahas karena fokus kita membahas 50, 62, dan 83. Oke, kita mulai dari ICRU 50. Terbitkan di tahun 1993, dan dia akan lebih bahas terkait observasi, penelitian, dan pelaporan pada penyeraran menggunakan metode radioterapi. Nah, jadi konseptualnya ini meningkatkan dasaran yang awalnya dikembangkan di ICRU 29, kemudian dikembangkan lagi di 50 ini. Nah, selanjutnya ICRU nomor 62 di tahun 1999 ini hanya penambahan dari segi materi. Jadi tentunya yang diberikan pada materi ini sudah tervalidasi dan bagus diterapkan pada penambahan di ICRU 62. Oke. Nah, setelah itu di tahun 2010 ICRU 83 menerbitkan di edisi yang 83 ini dengan ada penambahan dan pengembangan serta kombinasi. Nah, untuk pengembangan sendiri yaitu menggunakan metode-metode lain ya. Ini metode IMRT ini. Jadi IMRT ini itu juga merupakan termasuk radioterapi juga, tetapi ini ya sudah lebih modern. Jadi dia akan memberikan terkait sama tadi, observasi, penelitian, dan pelaporan. Bagaimana sih kinerja serta prinsip kerja dari metode ini. Gitu. Dan kita akan next. Baiklah, kita akan membahas dulu seperti apa materi yang terdapat di ICRU edisi ke-50 di tahun 93. Oke, say hello dari Mas ya, Mas dokter ini. Oke, next. Untuk materi ICRU 50 ini didasarkan oleh dua hal ya. Jadi yang pertama tentang volume yang ditentukan sebelum perencanaan perawatan. Oke, di sini dimaksud itu volume itu lebih ke arah penetrasi ya. Penetrasi kedalaman pada saat radioterapi itu dilaksanakan. Jadi ada dua hal. GTV itu bukan global TV, tapi gross target volume tumor kotor. Dan CTV, clinical target volume atau volume target klinis. Nah, selanjutnya nanti selama terjadinya ini ya, radioterapi itu dikembangkan juga metode untuk PTV, TV, dan ARV sama OR, organ beresiko. Yang biasanya ini kalau ada organ tertentu yang akan dipenetrasi radiasi, otomatis ada organ sekitarnya yang berisiko juga terkena dampaknya. Jadi kita juga bisa menargetkan atau menghitung kira-kira organ yang berisiko itu apa saja. Baiklah, kita akan mulai bahas dulu dari yang sebelum perawatan. Oke, yang GTV sama CTV ya. Oke. Ini dia bentukan dari GTV itu sendiri. Oke, definisinya jenis kanker atau tumor yang lokasi maupun bentuknya dapat terlihat dengan jelas serta dapat dihancurkan. Ya,
tentu GTV harus dihancurkan atau harus setidaknya itu benar-benar dihilangkan, karena juga berbahaya, dampaknya juga nanti ke sel yang sehat. Nah, jenis lainnya di sini tumor, ada kanker primer, limfadenopatimatastik, metastasis, dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah diangkat itu setelah pengangkatan ya pada saat radioterapi pun sudah tidak terdeteksi ya, karena ya tadi sudah diangkat atau dihancurkan. Ini untuk stadium ini ya, yang masih awal. Kalau stadium akhir mungkin cenderung menggunakan kemoterapi. Baiklah, selanjutnya, ini lebih ke arah CTV ya, jadi clinical target volume atau volume target klinis. Ya, jadi untuk definisi sendiri, ya CTV ini mengandung beberapa GTV atau mengandung beberapa organ yang harus dihilangkan ya, karena bisa menyebabkan penyakit mikroskopik subklinis. Nah, jadi faktor pencitraannya itu sendiri itu pun berbasis pada kapasitas invasif lokal tumor. Jadi kapasitas ketika dia menginvasi suatu sel sehat dan berpotensi untuk menyebar ke berbagai daerah sel yang sehat tadi. Jadi segera mungkin itu harus dihilangkan atau diangkat. Nah, tujuan terapi ini sendiri yaitu penyembuhan secara paliatif ya, penyembuhan secara totalitas, menghilangkan, bukan mengurangi tingkat sakit dari pasien. Baiklah, kita lanjut. Jadi selama perawatan itu nanti atau selama radioterapi nanti juga diperhitungkan dari segi ini ya, planning target volume, perencanaan target volume. Jadi ada konsep margin di sini. Konsep margin itu adalah pengaturan setup fokus letak posisi yang digunakan saat penyinaran. Dan itu mengelilingi CTV. Maaf. Dan CTV itu mengandung GTV kan, yang tadi yang saya jelaskan. Oke, untuk menjelaskan variasi posisi pasien, gerakan organ dan gerakan lainnya. Ya, tentu saja ini penting. Karena gerakan suatu organ maupun dari kondisi tubuh juga itu berpengaruh pada saat penyinaran. Yang ditakutkan hanyalah satu, ketika target memang diposisikan di situ, ternyata ada miss. Nah, itu juga yang berbahaya. Nah, di sini juga bisa digunakan untuk perencanaan dosis ya, untuk spesifikasi dosis pada penetrasi volume sekian. Jadi dapat diperhitungkan. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu menggunakan komputerisasi, dan marginnya itu kita bisa lihat PTP sama dengan CTV plus 1. Nah, plus 1 ini sendiri itu berhubungan dengan letak posisi. Ya, jadi terdiri atas berbagai CTV dalam satu PTV. Oke, berarti PTV itu mengandung beberapa CTV itu mengandung beberapa GTV. Jadi saling berurutan nanti. Ini bentukannya seperti ini. Ini kalian bisa lihat. Sebentar saya akan memberikan. Ya. Nah, ini dia. Untuk marginal. Nah, seperti ini. Oke. Kita lanjut. Baiklah. Bagian selanjutnya kita akan bahas TV, treated volume yang diberlakukan atau volume atau penetrasi yang sudah dicocokkan oleh para onkologi untuk dilakukannya penetrasi. Jadi volume yang tertutup oleh permukaan isodos. Jadi kan tadi GTV itu beberapa itu terdapat di CTV. CTV juga terdapat pada ETV juga terdapat pada TV, jadi saling bertingkat. Nah, untuk TV sendiri digunakan untuk penyesuaian penentuan lokasi dosis penyinaran. Jadi kan jadi bergeseran tuh, bisa jadi. Tapi kan ini secara menyeluruh dilingkupi oleh TV ya, volume ya, benar-benar suatu penetrasi yang sudah fix akan diberikan di lokasi tersebut dan dosisnya sekian gitu. Nah, keterangan tambahan juga di sini menyebutkan bahwasanya jika ukuran besar
maka cocok untuk PTV. Sedangkan jika konsili tidak dapat mengendalikan ini ya, kanker atau tumor selnya. Jadi kalau misalnya dia tidak terlalu besar atau sedang, bahkan kecenderungan dia tidak bisa mengontrol atau melingkupi daerah tersebut kan. Jadi kan perlu adanya tiap-tiap tingkatan itu demi mengontrol sel kanker itu sendiri atau tumor ya. Baiklah. Nah, di sini untuk jaringan terluar sendiri itu pakai IRF ya, atau irradiation volume atau volume radiasi. Jadi dia lebih ke arah permukaan ya, dan menerima dosis langsung radiasi. Nah, dan ini juga berkaitan dengan toleransi batas dalam hal penerimaan dosis pada jaringan yang sehat atau normal. Jadi sel yang ditembus pertama kali itu masih sehat. Yang mau ditembus yang di dalam itu yang tidak sehat gitu. Selanjutnya, untuk keterangan tambahan sendiri, jadi dosis yang diberikan tergantung dari jenis metode yang dilakukan. Ya, pastinya mau metode yang MRI, X-ray, apa yang lain. Jadi atau IMRT ini juga, jadi banyak sekali metode dari penyiaran yang bisa dilakukan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai OR, organ at risk, atau organ yang beresiko. Nah, ini biasanya kita definisikan sebagai jaringan normal yang sensitivitas radiasinya itu mempengaruhi rencana perawatan atau dosis yang ditentukan. Jadi karena takutnya itu berakibat efek yang fatal terhadap organ sehat di sekitarnya. Jadi benar-benar OR ini harus diperhitungkan, itu jaringan yang harus benar-benar berada dalam jangkauan aman. Nah, untuk jenisnya sendiri ada tingkatan kelas ya. Untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ini mohon maaf saya typo. Ya, jadi untuk kelas 1 sendiri itu sudah sangat berpengaruh sekali, bahkan menimbulkan efek fatal berupa morbiditas. Morbiditas sendiri seperti ini ya, penyakit akibat radiasi ya, berlebih. Kemudian kelas 2 itu agak berpengaruh, jadi menimbulkan efek ringan saja, dan tidak terlalu terkena terhadap morbiditas itu sendiri. Kelas 3 itu pastinya sangat tidak berpengaruh sih. Saya kira dan dapat sembuh dengan sendirinya juga. Sama seperti yang kedua, cuman efeknya agak ringan kalau di kedua itu. Ini kalau 3 sudah nggak tahu berefek juga. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait ICRU 62. Jadi ini basis penambahan dari 50 ya, dikembangkan kembali, tambahin lagi materinya di ICRU 62 di tahun 1999. Oke, kita buat sini. Nah, ini bentukan ini ya, ICRU report 62, ICRU 62. Baiklah, ini untuk tambahannya di ICRU 50, yaitu memberikan rekomendasi lebih rinci terkait margin yang berbeda untuk setiap ini ya, anatomi tubuh orang kan pasti berbeda, entah itu dari bentuknya, entah dari bentuk panjangnya, dan lain-lain. Jadi secara geometris ada namanya ketidakpastian, dan memperhitungkan variasi juga di sini. Nah, selanjutnya memperkenalkan konsep conformity index atau CI. Nanti kita akan bahas juga. Lanjutnya memberikan informasi tentang klasifikasi organ yang berisiko, tadi OWASP. Terus memperkenalkan organ perencanaan, PRV, ini juga baru. Nanti juga memberikan rekomendasi pada grafik. Penetrasi grafik itu sekian-sekian, kira-kira nyampe penetrasi sekian. Jadi seperti itu. Oke, kita akan next selanjutnya. Nah, di ITV atau internal target volume itu sendiri terdiri atas CTV dan margin internal. Nah, fokusnya itu adalah ini ya, merangkap semua komponen CTV ke dalam batas margin internal supaya dapat dikontrol dan dapat dihitung juga varian ukuran, jenis maupun posisi terhadap ini sinaran terhadap CTV itu sendiri. Jadi contohnya pernapasan itu banyak sekali organnya. Terus kandung kemih, isi dubur, dan lain sebagainya. Isi dubur mah ini ya, kotoran itu ya, atau lain-lain ya mungkin, bukan hanya kotoran saja. Oke, di sini kita lihat ada small systematic error, jadi ada pergeseran yang sangat sedikit, tidak terlalu jauh dari pusat yang pertama, penetrasi,
Dan selanjutnya ada large systematic error. Itu sungguh besar sekali jarak. Jadi kita bisa diperlihatkan di sini jaraknya itu lumayan jauh. Sedangkan di sini segini saja ya. Pergeserannya tidak terlalu signifikan. Ini beda kalau dia di sini pasti sangat jauh. Yang ditakutkan hanyalah satu, berefek pada organ sehat tadi. Oke. Nah, selanjutnya ya penjabaran planning target volume. Nah, hal ini juga perlu diperhatikan juga tentang perencanaan. Jadi perencanaan nanti kira-kira kalau nanti dia itu dikasih dosis sekian dan lain-lain itu sama seperti tadi, ada perencanaan dosis juga, tetapi ini lebih berkonsep pada pengaturan margin itu sendiri. Nah, di sini konsep pengaturan margin. Ketidakpastian dalam posisi pasien dan ketidakpastian mekanis dari peralatan itu menimbulkan kendurnya gantry atau kolimator atau sofa sehingga jadi kalau pergeseran sekian, nah itu ada persentasinya juga. Nah, jadi kalau dia itu punya tracking plan, nah, jadi kan perencanaan konseptual ya kan. Nah, ketika tracking plan ini itu tidak terlalu seimbang, maka seperti ini. Kalau ekvivalen berarti kan ini ya stabil ya dia ya. Kalau ini kan large to margin, dia lebih besar. Ini untuk pengaturan yang lebih kecil, ini pengaturan yang sama, ini ya pengaturan yang lebih besar. Jadi itu memang perlu diperhatikan secara khusus ya, agar nanti kita bisa mengecek ketidakpastian dosimeter yang diberikan. Ketidakpastian itu simpelnya adalah ranah di mana dosis yang diberikan itu bisa kurang atau bisa melebihi dari kapasitas standarnya ya. Jadi makanya kenapa kok ada ketidakpastian itu. Oke. Baiklah, kita akan lanjut selanjutnya. Ya, penjabaran planning risk volume PRV. Ya, tadi kan kita udah bahas tuh ada PRV ya. Jadi dia akan mempertimbangkan pergerakan organ yang berisiko selama radioterapi dilakukan. Nah, jadi organ-organ itu kan pasti bergerak. Nah, jadi PRV ini tujuannya ya tadi supaya bisa mengecek kira-kira bagaimana sih pergerakan dari organ-organ itu sendiri, sehingga ya ini sebenarnya margin itu terintegrasi dan harus ditambahkan ke organ yang berisiko untuk mengkompensasi variasi dan ketidakpastian. Nah, tapi tak jarang antara PRV dan PTV sering terjadi overlapping. Nah, kalau ini ya, PTV itu sendiri dan PRV itu hampir ini ya sejajar dan mereka saling tutup menutup. Jadi kalau misalnya PTV juga overlapping, ditakutkan dia tidak bisa mengontrol bagian OR-nya gitu. Jadi harus di atas. Jadi PRV itu memang harus mengontrol ya varian itu sendiri. Baiklah, ini gambarnya. Selanjutnya, oke, kita membahas tentang ICRU 83. Jadi setelah itu pengembangan 83 ini di tahun 2010 ya memberikan rekomendasi lebih detail. Jadi kan tadi kan cuma sekitar ya seperti ini kalau rekomendasi untuk marginnya. Tetapi di sini pengembangan itu sendiri juga berdasarkan pada variasi dari uji yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Nah, untuk memberikan kejelasan tentang variasi anatomik, geometrik, dan ketidakpastian dosimetri tadi. Memperagakan konsep remaining volume at risk. Jadi ada lagi di penambahannya. Nanti kita akan jelaskan. Oke. Nah, ini seperti ini tampilan bukunya atau pedoman atau ya mungkin reportnya ya. Oke. Nah, di sini kita bisa cek kalau RVR ya. RVR itu mengacu pada setiap jenis organ atau jaringan ya. Jadi kalau dia itu mengidentifikasi jaringan ini, jaringan OR, jaringan untuk IF, bagian yang mau digunakan untuk penyinaran itu. Jadi otomatis berpengaruh ya
berpengaruh sekali terkait masalah penyiaran. Nah, ini untuk bagian yang mau disinari. Terus juga ada organ-organ lain di sini kan, sekitarnya ini yang memang perlu ada tingkat pengukuran lagi. Sehingga untuk bagian awal ini tidak termasuk ke dalamnya. Sehingga ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam sini. Jadi dia udah beda sendiri, harus keluar dia. Harus di luar bagian itu diperhitungkannya gitu. Nah, terus kita next lagi. Ya, di sini kita akan membahas terkait untuk penjabaran CI itu sendiri. Jadi CI atau Conformity Index itu semacam hasil bagi dari volume yang dirawat atau volume target perencanaan. Jadi kalau penetrasi yang dilakukan itu sekian targetnya, tapi secara hasil yang didapatkan itu sekian, jadi dibagi nanti. Sehingga didapatkan nilai CI. Nah, fungsinya itu dapat digunakan ketika PTV sepenuhnya tertutup oleh volume yang dirawat. Dapat digunakan sebagai bagian dari prosedur optimasi. Dari keterangan tambahan itu sendiri, kesesuaian dosis mencirikan sejauh mana wilayah dosis tinggi sesuai dengan volume target pada PTV. Nah, di sini kita ada dua ya. Ada bagian ini, target as only defined by observer A. Oke, target dideskripsikan atau didefinisikan oleh ahli A, oleh para observer A. Kemudian target yang kedua ini direncanakan oleh yang B. Nah, ketika kedua perencanaan ini ada yang sama dari bentuk ini persetujuan ya, atas persetujuan bersama, ada volume yang sama gitu, atau penetrasi kedalaman yang sama. Dan itulah mengapa ada 3 tipikal. Jadi ini ketika dia dua-duanya setuju deal sama, ada juga masing-masing pendirian memiliki asumsinya masing-masing. Gitu. Nah, biasanya, untuk ini, nah lebih ke arah perhitungan ya. Jadi kalau AB itu tengahnya dibagi jumlah keseluruhan ini total. Dikalikan mungkin sekitar 100% ya. Jadi mungkin 100%. Atau tetap digunakan, nggak perlu pakai satuan apapun. Nggak masalah. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai homogenitas dari dosis itu sendiri. Jadi mencirikan keseragaman distribusi dosis yang diserap dengan volume target pelaporan berupa grafik DVH atau dosis volume histogramnya. Jadi dia menggunakan ini DHV, dosis volume histogram, volume histogram for Instagram. Sorry. Ya, di sini kita bisa lihat untuk dosis paling minimum dikurangi dosis paling maksimal dibagi dengan dosis tengah atau mean. Jadi kita juga bisa ngecek kalau dosis kedua persen itu, di sini dia bagian yang paling kecil, di sini 50%. Oh, berarti di tengah. Kalau paling tinggi puncak ini 98%. Jadi kita juga bisa ngecek tiap ini ya, titik-titik yang dicantumkan di grafik dengan mendefinisikannya masing-masing menggunakan dosis minimum, besar maupun tengah. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada penjabaran dose volume specification atau DVS. Jadi dia mau menggambarkan secara terperinci ya dosis ke radiasi target itu sekian. Nanti ada grafiknya juga nih. Nah, ini grafiknya. Ini ke bagian sini sekian. Nah, jadi benar-benar ini semua diperhitungkan ya. Nah, di sini dapat terdeteksi bagian dosis yang terserap maupun tidak terserap bagian OR yang berisiko. Jadi nanti juga bisa dicek kira-kira di pinggir-pinggirnya nanti apakah ada ORs yang menyerap, terus apakah ada risiko yang ditimbulkan setelah itu nantinya itu dapat diperhitungkan. Nah, untuk batasan dosis sendiri, untuk ICRU yang tipe lama, untuk PTV itu dimaksimalkan di antara rentang 95% sampai 107%. Nah, kemudian digunakanlah juga pada metode IMRT di saat ini, tapi pengembangannya minimum ya menggunakan nilai 2% dari dosis yang rendah ya. Kalau yang 98 itu tinggi. Pokoknya paling tinggi 98% itu. Baiklah.
Selanjutnya kita akan membahas terkaitnya nih, ada informasi tambahan. Ya, jadi ada informasi tambahan. DHF merangkum seluruh distribusi dosis ke dalam kurva tunggal untuk setiap struktur anatomi yang diinginkan. Ya, jadi dia merangkum semua jadi satu. Lihat distribusinya ke dosis ke bagian tubuh atau jaringan tubuhnya berdasarkan pada dosis yang telah diperhitungkan. Kemudian penggunaan utama HDV adalah sebagai DHV sebagai alat yang digunakan untuk evaluasi. Ya, benar sekali. Kalau memang ini penelitian, biasanya kita menggunakan phantom ya sebagai objek yang dijadikan pengganti dari tubuh manusia asli. Phantom kan bisa berupa memang padatan atau phantom yang memang berbentuk agak gel seperti ada berupa cairan di dalamnya. At least itu juga untuk mengurangi tingkat ini ya radiasi yang didapat oleh objek atau mungkin kelinci percobaannya. Nah, MRT ini melakukan pendekatan terapi konformal yang tidak hanya menyesuaikan dosis tinggi juga rendah. Ya benar. Tadi untuk yang sebelumnya tadi, sebentar saya akan flashback lagi. Nah, di sini dia menyebutkan PTV maksimal 95. Jadi kan yang ayat sangat tinggi kan, tetapi untuk MRT sendiri sini menyesuaikan juga untuk volume yang rendah gitu. Jadi ini kelebihannya ya, dia juga bisa di dosis rendah dan tinggi diperhitungkan juga. Nah, di sini ada sebutan ya kalau misalnya penetrasi saat di bagian ini ya luar PTV ini, sorry ini warna putih ya, ini akan menerima dosis lebih besar dari 100% ya. Itu berarti disebut dengan hotspot karena cenderung kalau dia menerima penetrasi atau dosis besar kan jumlah penyinaran juga besar, intensitas tinggi, maka terjadi atau lokasi panas itu hotspot itu. Sedangkan kalau yang menerima dosis yang lebih rendah itu cenderung lebih dingin, lebih tidak terlalu panas seperti yang hotspot. Jadi panas dingin nanti. Ya. Itu cuman ini ya mewakili kata-kata saja, hotspot dan cold spot. Cold spot. Baiklah, selanjutnya ya saya hapus dulu di sini ya. Kesimpulan dari ICRU 50, 62 dan 83. Oke. Kesimpulannya sendiri yaitu yang pertama mengidentifikasi serta melakukan observasi pada pencitraan GTV merupakan faktor penting dalam melakukan metode radioterapi. Ya, benar sekali. Jadi radioterapi akan dapat mengakses atau mengecek wujudnya seperti apa GTV supaya nanti kira-kira kalau misalnya diangkat ini tidak akan mempengaruhi organ sekitar itu bagaimana. Yang kedua, observasi menggunakan metode lain seperti CTV, IPTV, ITV itu juga harus diterapkan. Ya benar sekali. Ini membantu ya, membantu dari penerapan menghilangkan GTV tadi. Jadi setiap bertahap itu, semua tahapan atau semua metode-metode di atasnya ini, GTV itu juga penting. Nah, agar ya tadi, meminimalisir segala bentuk kesalahan. Jadinya kalau analisis yang digunakan itu bertahap, berarti kan ada kesalahan-kesalahan tertentu yang bisa dicek atau dianalisis ulang gitu loh. Maupun dari segi manusianya. Biasanya kalau ini kan manusia error kadang juga ngatur alat juga tergantung. Tapi kalau alat baru dari memang sudah dikondisikan sedemikian rupa, berarti ya ada kemungkinan juga manusia yang menjadi segi errornya. Selanjutnya ada perhitungan dosis ya. Dosis, vaksinasi, dan penerapannya harus dilakukan dengan cara yang sama. Jadi pedoman yang dilakukan juga sama. Mungkin di tahun 1999 semua menggunakan ICRU 62. Di tahun ini mungkin di tahun 2010 tepatnya itu yang menggunakan 83. Jadi untuk pertukaran informasi dan pelaporan tepat seperti yang dilakukan di ICRU 83 ini di Amerika, USA. Ya, jadi itu sekian dari saya. Kalau misalnya ada
kata-kata atau perilaku saya yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi